Hal terpenting adalah menikmati hidupmu. Berbahagialah, itu saja. Audrey Hepburn. Halo book lovers, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Zafa. Di video kali ini aku mau review salah satu buku bergenre klasik, yaitu Anne of Green Gables yang ditulis oleh Lucy Maud Montgomery. Di video sebelumnya aku udah 2 kali notice buku ini, dan buku ini tuh usianya udah lebih dari 1 abad. Dan apa sih yang membuat buku ini masih dicari-cari sampai sekarang? Buat kamu yang penasaran, wajib tonton videonya sampai selesai ya. Aku mau kasih info sesuatu buat kamu yang kepengen jadi penulis, atau buat kamu yang punya naskah udah selesai dan kepengen diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Jadi penerbit Gramedia itu lagi ngadain lomba di web Gramedia Writing Project. Kamu bisa cek di IG-nya, dan di sana kamu bisa langsung buka postingan yang memuat syarat-syarat kalau kamu misalnya mau ikutan lombanya juga. Terakhir kamu daftar lomba ini tuh tanggal 30 Juni nanti, dan terakhir lombanya itu sampai naskahnya selesai itu di tanggal 31 Juli. Buat kamu yang suka nulis, wajib ikutin lomba ini ya. Dan buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, di sini aku akan membahas seputar dunia perbukuan, mulai dari buku versi cetak sampai ke versi digital. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung next ke videonya. Nah, sebelum aku mengungkapkan pendapatku tentang buku Anne of Green Gables ini, aku mau bahas dulu sinopsis dari bukunya. Jadi, Anne of Green Gables ini tuh menceritakan seorang anak perempuan bernama Anne Shirley yang tinggal di Green Gables. Jadi ceritanya itu diawali sewaktu Marilla dan Matthew, kakak beradik yang tinggal di Green Gables, ingin mengadopsi seorang anak laki-laki untuk membantu mereka mengurus Green Gables. Namun ternyata panti asuhan membuat kekeliruan karena mereka malah mengirim seorang anak perempuan kepada Marilla dan Matthew. Nah, pas pertama kali Marilla dan Matthew bertemu dengan Anne, mereka memutuskan pada awalnya untuk mengembalikan Anne ke panti asuhan keesokan harinya. Lagi pula mereka berpikir seorang anak perempuan itu bisa membantu apa di rumah mereka, karena di Green Gables itu harus mengurus peternakan, perkebunan yang emang pekerjaannya itu nggak mudah. Namun saat Marilla dan Matthew dihadapkan oleh sesosok anak perempuan yang cerdas dan punya daya imajinatif yang luar biasa, pada akhirnya Marilla dan Matthew memutuskan untuk mengadopsi Anne di rumah mereka. Oke, itu dia sinopsis dari buku Anne of Green Gables. Dan selama aku baca buku ini, aku tuh bener-bener dibuat betah dan jatuh cinta banget sama bukunya karena karakternya Anne. Jadi Anne ini tuh seorang anak perempuan berusia 11 tahun. Jadi pas di awal cerita dia umurnya baru 11 tahun. Dia itu pinter banget dan imajinasinya tuh bener-bener yang di luar logika gitu. Dan aku tuh selalu dibuat kagum sekaligus geleng-geleng kepala di waktu yang bersamaan pas aku lagi baca dialognya Anne pas dia lagi ngobrol sama Marilla yang panjangnya itu bisa sampai 2 halaman. Terus selama aku baca buku ini, aku dibuat kangen sama masa kecil aku. Anne of Green Gables ini adalah buku klasik pertama yang selesai aku baca, dan setelah aku baca buku ini, aku memutuskan untuk lebih mengeksplorasi genre klasik dan kepengen baca lebih banyak buku-buku genre serupa. Kemarin aku juga baru beli buku Emma karya Jane Austen. Dan aku kayaknya baru akan baca buku itu setelah aku ujian UTBK. Jadi nanti tanggal 5 Juli itu aku mau ujian masuk perguruan tinggi. Doain ya, semoga semuanya lancar.
Sekarang aku mau bahas dulu seputar buku ini. Jadi buku Anne ini tuh sebenarnya buku berseri. Bukunya itu ada 6, tapi yang baru dicetak ulang sama penerbit Kanita di tahun 2017 itu baru 3 buku. Yang pertama ini buku Anne of Green Gables. Terus buku yang keduanya itu Anne of Avonlea, dan buku yang ketiga itu Anne of the Island. Tapi kalau misalnya kamu cuman mau baca buku pertamanya aja, menurutku nggak masalah, karena ini bisa dibilang juga ceritanya itu menceritakan masa kecilnya Anne. Terus di buku yang kedua itu menceritakan pas Anne remaja. Tapi kalau misalnya kamu penasaran sama kisah-kisah hidupnya Anne, alangkah lebih baiknya kamu ikutin ceritanya sampai buku ke-6. Aku belum punya buku kedua dan ketiganya, tapi aku bakalan baca kisah selanjutnya itu di Ipusnas. Terus di Ipusnas juga ada buku ke-4 sama ke-6-nya. Tapi kata yang udah baca, mending baca sampai buku ketiga aja sih. Karena kalau misalnya keterusan ngikutin perjalanan hidupnya Anne, itu bakalan buat ceritanya lama-lama tuh bosen. Tapi kalau misalnya nanti pas aku baca buku ketiganya, aku malah penasaran sama buku ke-4, mungkin aku bakalan lanjut baca juga. Kayaknya aku bakalan lihat dulu deh progres aku baca seri Anne ini. Nah, yang aku punya ini tuh buku versi edisi ketiga, yang dimana covernya itu beda sama pas cover baru pertama kali diterjemahkan, yaitu yang kayak gini. Menurutku ini jauh lebih cute sih. Dan yang aku suka dari covernya ini adalah, jadi ini tuh tipe cover yang bertekstur gitu. Di sini tuh kayak ada pola bunga gitu, yang ini tuh timbul dan enak banget dipegang. Terus bukunya juga dilengkapi sama ilustrasi kayak gini, dimana di setiap babnya itu di awalnya itu pasti ada ilustrasi kayak gini. Dan ini tuh benar-benar membantu kamu untuk sedikit membayangkan sosok Anne, si gadis berambut merah, yang kalau misalnya orang-orang pada ngebahas bintik-bintik di mukanya, dia itu suka marah. Dan dia itu adalah anak perempuan yang selalu iri sama teman-temannya yang udah pakai gaun berlengan gelembung. Dan itu menurut aku jadi sebuah hal yang membuat karakter Anne itu istimewa. Nah, sekarang aku mau langsung bahas isi dari bukunya. Ini terlihat dari banyaknya sticky notes yang aku tempelin di bukunya. Ini tuh artinya aku nandain banyak kata-kata mutiara atau pelajaran-pelajaran hidup yang disematkan melalui tokoh-tokoh di dalam buku Anne of Green Gables ini. Aku bahagia karena aku punya banyak ambisi. Dan tampaknya ambisiku akan terus ada dan bertambah. Itulah hal yang terbaik. Segera setelah kita mencapai suatu ambisi, kita akan melihat ambisi lain yang lebih tinggi untuk diraih. Ini benar-benar membuat hidup begitu menarik. Jadi itu adalah salah satu hal yang bisa aku petik dari buku ini, dan masih banyak hal lainnya yang bisa kamu dapatkan kalau misalnya kamu baca bukunya. Buku Anne of Green Gables ini menurut aku punya daya tariknya sendiri, entah itu dari karakter Anne yang emang punya keistimewaan, entah itu dari cara Marilla menyayangi Anne, dan perhatian-perhatian kecil Matthew kepada Anne. Juga sahabat baiknya Anne, yaitu Diana, yang selalu bersama Anne untuk menemukan hal-hal baru. Kamu juga bisa ikutan main atau ikutan berimajinasi sama Anne saat dia lagi main sama Diana dan menjelajahi tempat-tempat yang dinamain oleh Anne. Kayak misalnya nih, ada kanopi kekasih, terus danau air riak berkilau, permadani violet, hutan berhantu, dan ratu salju. Dan ini tuh kamu bakalan ngerti ini tuh tempat-tempat apa aja kalau misalnya kamu baca bukunya. Buat kamu yang mau punya buku versi cetaknya, kamu bisa dapetin bukunya itu di Shopee. Nanti aku taruh link Shopee-nya di description box. Atau misalnya kamu cuma pengen baca bukunya versi digital, kamu bisa langsung ke Ipusnas dan pinjam bukunya di sana. Ipusnas punya waktu tenggat peminjamannya itu sekarang 5 hari, yang awal itu cuma 3 hari. Dan kalau misalnya bukunya itu udah lewat dari masa peminjaman, kamu bisa pinjam lagi bukunya.
Itu dia reviewku tentang buku Anne of Green Gables. Semoga bisa menambah list bacaan kamu. Dan buat kamu yang udah baca bukunya, kamu bisa tulis pendapat kamu tentang buku ini di kolom komentar ya. Terima kasih buat kamu yang udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita bertemu di video selanjutnya. Dadah!